Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Celah Belajar. Di video TOEFL online kita hari ini, kita akan belajar cara mengerjakan dan cara mengajar TOEFL online, terutama structure, complex, and compound sentences. Saya akan memberikan strategis, saya juga akan memberikan beberapa contoh soal dan pembahasannya, dan terutama saya juga akan memberikan supporting activity yang bisa kalian pakai untuk mengerjakan dan untuk mengajar TOEFL kelas kalian. Seperti apa videonya? Seperti biasa, stick around! Oke, ini adalah TOEFL online silabus kita. Kita sudah mengerjakan 4 pertemuan, artinya kita sudah seperempat kelar nih guys. Dan hari ini kita akan belajar multiple clause, terutama compound and complex sentences. Sebelum kita mulai nih ya, saya pengen nge-review sedikit tentang last video. Apa aja sih yang kita pelajari, karena ini penting banget untuk kita melangkah ke depan nih. Yang pertama adalah all sentences must have at least one subject and one verb. Harus diingat karena TOEFL is all about subject and verbs. Gitu ya, kalau kita ingat bahwa must have at least one subject and one verb, our life will be much easier. Kedua, yang bisa jadi subjek itu apa aja sih? Subjek itu ini. Kemungkinan ya, kalau kalian pengen lebih refresh lagi tentang apa aja yang bisa jadi subjek dan verb, boleh klik di kanan atas TOEFL video kita tentang ini. Ya. Dan ingetin bahwa object of preposition cannot be a subject. Ingetin bahwa ini ya, object of preposition cannot be subject karena ini sering banget keluar sebagai jebakan. Oke, dan untuk verb, apa aja yang bisa jadi verb? Itu to be, modals, and verb 1, S plus ES, and verb 2. To be itu seperti am, is, are. Modals itu seperti can, could, may, will, dan seterusnya. Untuk verb 1 yang harus diingat adalah hati-hati dengan S atau IS, karena kadang-kadang kalau subjeknya berbeda, itu bisa pakai verb 1 aja, atau pakai verb 1 ditambah S or IS. Dan untuk verb 2, kalau verb 2 nggak usah khawatir tentang berbagai subjek, semuanya sama pakainya verb 2, tapi kadang-kadang hati-hati dengan verb 3. Nah, verb 3 apa sih? Verb ing dan verb 3 yang dibantu sesuatu itu bisa dihitung sebagai verb. Sebaliknya, kalau verb ing dan verb 3 yang berdiri sendiri itu nggak bisa counted as a subject. Ingetin ini untuk kita memulai video kita tentang compound and complex sentences. Yang berikutnya ya. Oke, pertama kita akan belajar compound sentences. Jadi, compound sentences ini seperti apa sih? A compound sentence is a sentence with more than one main clause connected with coordinating conjunctions or connectors. Jadi kalau di bahasa Indonesianya ini adalah kata majemuk gitu ya, kalimat majemuk gitu ya. Nah, coordinating conjunction atau connectors ini adalah kata sambungnya, yaitu dan, atau, tapi, seperti itu. Kalau di bahasa Inggris itu ada beberapa, nanti kita belajar ya. Yang kedua adalah kita harus belajar bahwa all sentences must have at least a subject and a verb. Seperti biasa. Jadi kalau satu, itu harus ada minimal satu subject dan satu verb. Kalau ada dua, sama. Setiap kalimatnya itu harus ada minimal a subject and a verb. Dan patternnya adalah seperti ini. Subject verb dari kalimat main clause yang pertama, terus ada koma, coordinating connectors, lalu subject dan verb kalimat utama yang keduanya. Seperti ini. I laugh and I cry. I laugh, I subject, laugh verb, and adalah coordinating connectors-nya, dan I cry adalah subject verb kalimat yang keduanya. Dan harus diingat bahwa koma ini itu sangatlah penting. Karena kenapa? Kita akan belajar nanti ya. Dan kita udah belajar nih tentang coordinating conjunctions atau connectors. Apa aja sih yang bisa jadi coordinating conjunctions atau connectors? Yaitu, kalau di bahasa Inggris, kita sebutnya dengan fanboys. Fanboys ini apa? Terdiri dari for and, nor, but, or, yet, and so. Semuanya ini dipakainya sama, harus subject verb, koma, kata-kata itu si fanboys-nya, lalu subject verb. Yang harus kita ingat adalah ini, beberapa hal ya. Yang pertama adalah meaning. Jadi kalau di TOEFL itu sering banget dijebak di meaning. Mestinya and, padahal but, misalnya. Yang kedua adalah pattern-nya. Kadang-kadang ada koma, kadang-kadang nggak ada koma. Kalau nggak ada koma, artinya jangan pakai fanboys, gitu ya. Dan yang ketiga adalah harus diingat bahwa two main clauses cannot be separated only with a comma. Harus ada koma dan harus ada si coordinating connectors-nya ini. Jadi nggak boleh cuman I laugh, I cry. Harus ingat itu ya. Dan sekarang kita akan coba berlanjut ke complex sentences. Jenis multiple clause yang berikutnya adalah complex sentences. Kalau tadi kita bahas tentang compound sentences ya, apa bedanya sama complex sentences? Kalau compound sentences itu adalah at least two main clauses separated with coordinating conjunctions atau connectors. Kalau complex sentences itu beda. Jadi kalau tadi two main clauses, kalau yang ini adalah at least
one main clause and one subordinate clause. Jadi kalau bahasa Indonesia adalah kalimat induk dan kalimat anak kalimat, gitu ya. Ada juga yang bilang one main clause ini adalah sebagai independent clause. Jadi independent bisa berdiri sendiri. Subordinate clause ini adalah dependent clause. Ada yang bilangnya seperti itu, sama aja, gitu ya. Nah, yang berikutnya harus kita ingatin lagi, seperti biasa bahwa all sentences must have at least a subject and verb. Selalu ingat ini ya, ini yang paling penting nih. Dan kita hari ini akan belajar satu complex sentence, yaitu adverb clause. Patternnya seperti ini. Subject verb, adverb clause connectors. Kalau nanti sebentar lagi kita akan belajar adverb clause connectors apa aja, dan subject verb. Subject verb ini adalah subject verb dari main clause, dan subject verb yang kedua adalah subject verb dari subordinate clause-nya. Kalau adverb clause ditaruh di depan, itu seperti ini. Adverb clause connector-nya di depan, subject verb harus ada komanya, baru subject verb. Subject verb yang mengikuti adverb clause connector itu adalah subordinate clause, dan subject verb yang berdiri sendiri adalah main clause-nya. Oke, sekali lagi, the comma is important. Kenapanya? Nanti saya akan kasih contoh soalnya ya. Oke, berikutnya clause connectors untuk adverb apa aja sih? Beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan cuma fanboys aja ya, cuma ada berapa ya. Kalau di adverb clause itu banyak banget. Contohnya ini. Kalau kalian mau contoh yang lebih lengkap, boleh nanti di slide yang berikutnya. Ya. Contohnya gini. Jadi tadi kita udah belajar patternnya. Ini contohnya. He's happy because he has friends. Subject verb, he subject, is verbnya, because adalah clause connectors-nya, he subject, has verb dari adverb clause-nya. Kalau because ya ditaruh depan seperti ini, because he has friends, he's happy. Harus ingat ada komanya ini. Dan sama kayak tadi compound sentences, be careful with meaning and pattern. Apalagi karena di sini banyak banget ya jenisnya untuk adverb clause connectors. Meaningnya sering banget dijebak, dan pattern seperti biasa hubungannya sama koma-komanya. Oke, kita belajar berikutnya adalah how TOEFL tests you for compound and complex sentences. Oh, seperti janji saya tadi, ini adalah contoh-contoh lain dari adverb clause connectors. Belum semuanya, tapi udah lebih lengkap dari tadi yang contoh slide sebelumnya ya. Boleh kalau mau di-pause dulu, kalau mau dilihat-lihat lagi boleh nanti saya share slides, link slides ini di description di bawah. Oke, ini adalah cara TOEFL tests our knowledge about complex and compound sentences. Kalau mau di-pause seperti biasa boleh, biar kita kerjain bareng-bareng ya nanti ya. Pause sekarang. Oke, nah sekarang ini udah mulai lebih kompleks nih. Ada lebih dari dua clause, lebih dari satu clause ya. Pertama, kita lihat bahwa udah ada subject dan verb. The President of the United States, ini subjeknya. Appoints, ini adalah verbnya. Lalu ada koma, ada blank, lalu bla bla bla. Ada are, yaitu verb, lalu bla 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 lagi ya. Nah, kalau gitu kita butuh subjek nih, karena belum ada subjek. Tapi kalau kita pakai subjeknya misalnya their, benar-benar jadi their appointment, ini their appointments adalah subjeknya, are adalah verbnya. Itu menyalahi aturan bahwa two main clauses cannot be separated only with one comma. Gitu ya. Jadi yang A ini salah karena dia two main clauses separated only with one comma. Kalau yang B ini salah karena apa? Karena with their appointments ini bukan subjek tapi objek dari prepositions with. Jadi di kalimat ini kalau with their appointments, verbnya udah ada, subjeknya belum ada. Nah, ini adalah contoh kenapa koma itu sangat penting di TOEFL. Bisa because, bisa but. Dua-duanya meaningnya jadi sama. Meaningnya benar ya. Because their appointments are subject to Senate's approval, itu benar meaningnya. But their appointments are subject to Senate's approval juga benar secara meaning. Tapi hanya ada satu yang lebih benar secara grammatical. Bedanya apa? Ada komanya. Tadi kita udah belajar bahwa kalau two main clauses separated with connectors dan koma. Jadinya koma, lalu connectors, lalu subject verb. Sementara kalau kita pakai yang C, because there, ini salah karena tadi kita belajar bahwa kalau adverb clause-nya ditaruh di tengah kalimat itu nggak boleh pakai koma, kecuali kalau dia taruh depan. Jadi yang pertama, jawabannya adalah D. But their appointments are subject to Senate's approval.
Kalau yang kedua, tadi kalian jawabnya apa? Jawabannya adalah ini. Kenapa yang nomor 1 salah? Karena kalau nomor 1 dipakai, ini two main clauses, seperti biasa, two main clauses separated only with one comma. Ini salah. Kalau because ditaruh di sini, belum ada subjeknya. Sementara tadi kita belajar juga bahwa semua kalimat di di complex atau compound sentences itu harus ada subjek dan verb. The train was late, I missed the appointment. Seperti biasa, two main clauses separated only with one comma. Jadi salah. Sementara yang D yang paling benar karena since adalah adverb clause connector, he-nya adalah subjek, was-nya adalah verb. Dari since he was late adalah adverb clause. Dipisahin oleh koma, I missed the appointment, ini adalah subjeknya I, verbnya miss dari main clause. Seperti itu cara TOEFL test kita. Berikutnya, saya akan memberikan beberapa contoh lain tentang compound and complex sentences. Complex sentence-nya adalah adverb clause. Boleh banget kalau kalian mau lihat-lihat ya. Here are some examples of other TOEFL questions about compound and complex sentences, terutama adverb clause ya. Boleh di-pause sekarang biar kita bisa kerjain bareng-bareng. Pause now. Kita kerjain bareng-bareng ya. Number 1. Apakah jawaban kalian ini? Kenapa yang ini? Karena seperti ini. Di kalimat soalnya, kita ada case studies, ini adalah subjek, are adalah verb, dan kita punya blank, used extensively. By. Nah, kalau ada by biasanya meaning-nya adalah pasif ya. Artinya dipakai. Kalau dipakai artinya dia adalah verb 3 bukan verb 2. Verb 3. Kalau verb 3 mau dipakai sebagai verb, dia harus ada bantuannya, yaitu are. Kalau gitu, yang C udah pasti salah ya karena nggak ada are-nya ya. Antara A, B atau C, A, B atau D. Yang A kita taruh nih, they are used extensively. Kalau gitu, apa nih salah ya? Two main clauses separated only with one comma ya. Ini lengkap, tapi nggak ada sesuatu di depannya sesudah si komanya. Are aja salah karena nggak ada subjeknya. Are used adalah verb lengkapnya tapi nggak ada subjeknya. Jadi yang paling benar adalah D. Yet they are. Ini semua udah benar karena case studies are itu adalah subject verb. Yet adalah coordinating conjunction. They are used. They subject, are used adalah verb. Number 2. Apakah jawaban kalian ini? Kenapa yang ini? Karena seperti ini. Among human chromosomes, ini bukan subjek ya, karena human chromosomes itu objek dari prepositional among. The Y chromosome is, ini adalah subjek dan verb. Ada bla 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 bla, terus kita baca, ada does not participate, ini artinya verb ya. Kalau ada verb, harus ada subjeknya. Most of the chromosome, itu adalah subjeknya. Kalau gitu, udah ada subjek verb, ada subjek verb. Kalau gitu kita butuh apa dong? Kita lihat, nggak ada komanya, artinya kita butuh adverb clause connectors, bukan coordinating conjunctions. Jadi so and ini salah, karena kalau kita pakai so and itu harus ada koma di sini ya. Padahal nggak ada ya, jadi salah. Jadi kita butuh in that, yaitu adverb clause connectors of manner. Dengan pakai in that, jadinya among human chromosomes ini sampai is unusual ini adalah main clause. Mulai dari in that sampai akhir adalah adverb clause. Going to number 3. Apakah jawaban kalian ini? Kita lihat ya. Ada they do not preclude, they subject, do not preclude adalah verbnya. Tapi di blank show ini dipakai sebagai verb ya. Show the relations. Kalau gitu kita butuh subjek, udah pasti ya. Kita butuh subjek. Tapi kalau kita butuh subjek, artinya harus ada sesuatunya nih. Karena kalau misalnya cuma subjek aja, artinya two main clauses separated only with one comma. Apa yang dipakai sebelum subjeknya? Harus adverb clause connectors. Karena yang patternnya seperti ini, yang ada koma di tengahnya, gitu ya. Dan koma di tengahnya itu kalau adverb clause connector dipakai depan. Jadi ini, although neural theories ini dipakai depan. Mulai dari although sampai neurons ini adalah adverb clause. They do not preclude adalah subjek dan verb dari main clause-nya. Seperti itu. Kalau yang A dan B salah karena mereka subjek ya. Mereka subjek dipakai show adalah verbnya. Artinya two main clauses separated only with one comma, which is wrong. The last number is number 4. Jawaban kali ini bukan? Ini adalah ini ya. Jadi if adalah salah satu adverb clause connector. Ultraviolet radiation adalah subjeknya, enters adalah verbnya.
ada koma, ada blank, generally blocked by. Kalau seperti itu, kita pilih harus block ini adalah verb 3 ya, karena block itu di-block by the ozone. Kalau gitu kita harus pilih yang bantuan yang bisa membantu verb 3, yaitu is. Jadi yang mungkin benar adalah ini, B, C, deh cuman B dan C aja ya. Kalau harus milih, ada if. Kalau ada if di depan, ada koma. Yang ngikutin si komanya adalah main clause. Jadi main clause-nya itu harus subject dan verb aja, nggak usah ada coordinating connectors lagi. Seperti itu. Jadi seperti itu ya caranya untuk menebak-nebak di TOEFL. Kalau misalnya kalian bisa tahu secara persis apa salahnya atau apa yang benar, itu bagus banget. Tapi kalau misalnya agak nebak-nebak sedikit, itu caranya gitu ya. Jadi pilih yang salah, itu di eliminate yang salah. Nanti baru kerjain yang sisanya aja, jadi menghemat waktu juga. Berikutnya untuk guru-guru yang mau ngajar tentang kompleks dan compound sentences, supporting activity yang berikutnya boleh diikutin juga ya. Supporting activity untuk hari ini sangat mudah, yaitu Board Rush. Tools yang dipakai adalah Google Slides atau Jamboard, dan sharing optionnya adalah Students can edit, dan mereka harus di editing view, jangan di presenters view. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang Google Tools atau Interactive Activities, boleh klik di cards yang ada di kanan atas ya. Mereka harus ngapain sih? Mereka harus write as many sentences using the given connectors. Dan sentences ini harus have different meanings dan secara grammar itu correct. Jadi seperti ini. Ini adalah contohnya. Dan students harus mengerjakannya di editing view seperti ini. Ya. Jadi misalnya dalam 1 menit konektornya adalah because, misalnya mereka harus banyak-banyak nulis di kolomnya masing-masing gitu ya. Jadi misalnya grup A nulis gini, misalnya seperti ini ya. Secara grammar dia salah karena ada komanya, padahal kita nggak butuh koma, jadi ini nggak bisa dikasih poin. Dan kalau misalnya orang yang keduanya bilangnya I married him because he is handsome, he was handsome misalnya, itu juga salah karena meaningnya masih sama sebenarnya sama yang atas gitu ya, masih mirip-mirip. Harus yang benar-benar beda. Dan akhirnya nanti mereka banyak-banyak benarnya gitu ya. Dan nanti kita kasih connectors yang berikutnya, dan yang paling banyak bisa bikin kalimatnya itu yang menang. Jadi seperti itu satu supporting activity yang bisa kalian pakai untuk mengajar structure tentang complex and compound sentences. Guys, segitu dulu video TOEFL online kita hari ini. Di minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan structure, terutama mengenai noun dan adjective clauses. Kalau kalian ada komentar atau pertanyaan, atau kalian mungkin pengen request kita buatkan video tentang sesuatu, boleh banget tinggalin komen di bawah. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, and subscribe for more great videos. See you!